Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septian. Jadi video kali ini kita akan mencoba melakukan penyelesaian atau mencari solusi sebuah studi kasus, di mana studi kasus kali ini adalah tentang gerak jatuh bebas. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas tanpa gaya gesek udara, dan yang kedua dengan disertai gaya gesek udara. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita lakukan menggunakan Microsoft Excel, dan yang kedua nanti kita akan menggunakan Python, pemrograman di Python. Nah, langsung saja. Jadi untuk studi kasus gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara, ini yang pertama ya. Di sini kita harus mengetahui data ya. Yang pertama di sini ada H. Ini adalah ketinggian benda ya, dari permukaan bumi. Itu kita di sini masuk data sebesar 600 cm. Kemudian di sini gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat ya. Setelah itu ini ada komponen A, di sini merupakan waktu awal ya. Kemudian ada B juga, di sini waktu akhir. Dan N ini adalah jumlah data. Dimana jumlah data kali ini kita ibaratkan ambil 100 data. Kemudian untuk H di sini ada step size ya, di sini untuk perubahan waktunya itu sebesar setiap 0,1 sekon. Kemudian ini ada T, ini waktu saat perubahan. Nah, langsung saja. Jadi di sini untuk solusinya itu ada solusi eksak, kemudian ada solusi numerik Euler ya, dan menggunakan solusi Euler yang telah dimodifikasi. Nah, untuk yang pertama ini di solusi eksak, untuk posisinya itu sendiri, karena di sini tanpa ada gesekan udara ya, jadi hanya dipengaruhi gaya gravitasi dan juga waktu. Untuk kecepatan, untuk posisinya itu rumusnya adalah setengah kali gaya itu gravitasi dikali T pangkat 2. Nah, kemudian untuk H-nya itu sendiri adalah H0 dikurangi Y eksak. Karena Y eksak itu sendiri adalah yang ini. Nah, masuk ke pengolahan datanya. Jadi di sini untuk data I dan juga T ya, di sini dibuat sebanyak 100 ya. Untuk jumlah data di sini ada 100. Kemudian untuk T-nya itu sendiri di sini bisa dilihat, yaitu rumusnya adalah A, yaitu waktu awal, ditambah I, itu yang ini, kemudian dikalikan dengan posisi awal ketinggiannya, jarak itu 16. Karena ini nilai datanya itu untuk H dan juga A-nya itu adalah tetap, maka untuk di formulanya itu kita tambahkan $S ini ya, sebagai tanda bahwa nilainya itu tetap dan tidak berubah. Sementara untuk nilai I ini berubah, yang C14 ini, maka tidak diberi tanda seperti itu. Nah, setelah itu tinggal di drag ke bawah sampai dengan waktu yang ditentukan di sini 10 second ya, dari perubahan step 1. Kemudian untuk
eksak itu sendiri, sebagaimana di sini untuk rumusnya itu adalah setengah kali G kali T kuadrat. G-nya itu nilainya adalah tetap 9,8 meter per sekon dikali T. T-nya dari sini. Kemudian dikuadratkan. Setelah itu digraf sampai hasil di data yang ke-100. Begitupun dengan api eksak ini, karena hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada gaya sekundara, jadi kita hanya perlu mengkalikan nilai dari gaya gravitasi itu sendiri dikali dengan waktu. Kemudian untuk ketinggian ya, di sini bisa dilihat di ketinggian ketika benda belum bergerak itu adalah 600, sama yang ini di posisi 0 berarti ya, sampai ke bawah di 110. Nah, maka dari itu karena di akhirnya itu tidak mencapai tanah gitu ya ibaratnya, maka di sini ada solusi numerik yang kedua, di mana di sini bisa dilihat untuk V usernya itu berarti kecepatannya itu ya di sini ditambah dengan VI. Kemudian Y-nya itu yang V user ini atau kecepatan ini rumusnya VI plus H dikali G ya, dimana untuk H dan G nya itu sesuai. Kalau H nya itu dari sini tetap dan kemudian G nya juga tetap, berarti tinggal dari VI nya. Nah, setelah itu untuk posisi sama juga di sini hanya saja dikalikan dengan VI. Setelah itu untuk mencari posisi yaitu H0 dikali dengan Y Euler dikali dengan YI plus H kali DI. Kemudian di sini ada KV dan juga KY, di mana untuk KV itu adalah H dikali G, di mana berarti untuk V Euler itu sendiri menjadi VI plus KV. Kemudian untuk KY di sini adalah H dikali VI. Jadi untuk Y-nya itu sendiri adalah YI plus KY. Nah, di sini untuk KY-nya itu sendiri, di sini KV ya. Yang pertama itu adalah dari posisi atau H dikali dengan gaya gravitasi. Karena kedua datanya tetap, maka datanya pun tetap sampai dengan data 100. Setelah itu untuk KY ya, di sini bisa dilihat H dikali VI. Karena nilainya itu tetap ya. Kemudian untuk VI-nya itu adalah V Euler sebelum 1 ya gitu. Jadi di data yang 0 kita beratkan di 0. Kemudian setelah itu tinggal enter dan hasilnya diterak ke bawah sampai dengan data yang ke 100. Setelah itu baru kita bisa mengetahui nilai V Euler dan juga Y Euler. Untuk V Euler-nya itu sendiri di sini VI plus HG. Jadi dari ini VI yaitu ketika KV-nya di data kedua. Nah, kemudian hasilnya itu ketika V di data yang pertama atau V0.
Setelah itu hasilnya itu tinggal di drag ke bawah. Sudah ada sampai data yang ke 100, begitupun dengan user ya. Di sini YI plus KY. KY-nya itu didapat dari yang ini. Dan yang usernya di sini karena untuk A-nya itu tetap ya, yang pertama nilainya itu maka diberi tanda $, kemudian untuk yield-nya menyesuaikan yang didapat dari YI dikali KY tadi ya, sampai dengan data yang ke 100. Nah, jika dilihat ya, di sini pun masih ada kekurangan ya untuk sumber datanya, maka ada metode yang ketiga, di mana metode yang ketiga ini adalah metode user yang dimodifikasi begitu. Nah, di sini untuk pertama untuk kecepatan ya, kecepatan menggunakan solusi user yang dimodifikasi ini yaitu untuk rumusnya sendiri adalah VI dikali HG, sama sebelum ke V Euler yang dimodifikasi dan juga Euler yang dimodifikasi itu kita mencari kaki dan KY dulu seperti sebelumnya. Hanya saja di sini untuk menyesuaikan ya, karena kan di sini bisa dilihat untuk KY dan Y Eulernya itu di data yang itu 0 ya. Nah, maka di sini ditambahkan supaya tidak 0, di sini plus 1, artinya data sesudah posisi pertama itu di posisi kedua. Nah, yang ini jadi tidak saat posisi diam, namun masuk 0,1 sekon yang pertama, maka datanya pun berubah, hasilnya sama. Kemudian dari data-data ini bisa dibuat grafik ya. Nah, untuk yang pertama grafik posisi terhadap waktu, ini untuk solusi yang pertama, solusi eksak ya. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu ini sama ya semuanya, berhubung juga di sini tidak ada gaya hambat udara, maka ciri khas dari gaya gerak benda jatuh melengkung ke atas seperti ini. Dimana untuk di sini kita beri keterangan waktu dalam satuan sekon dan posisi dalam satuan meter. Nah, kemudian ini yang kedua, ini adalah kecepatan terhadap waktu, dimana bisa dilihat dari ketiga grafik yang ada di sini sama-sama bisa dilihat untuk grafik kecepatan terhadap waktu ini dari tiga metode pun linear ya, artinya lurus begitu, karena untuk gerak benda jatuh ini yang pertama tidak dipengaruhi oleh gaya hambat udara, begitupun untuk ketinggian ya. Saja di sini ada perbedaan ketika menggunakan metode yang ketiga, di mana untuk jaraknya sendiri di sini bisa dilihat jarak akhir ya, cuman ya di sini ada 105, 114 dan juga 110 seperti itu, karena
adanya perbedaan dari apa yang digunakan. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana penyelesaian ini. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk kalian menggunakan pemrograman Python ini, di sini seperti yang telah dilakukan sebelumnya, di mana untuk pemrograman Python ini yang pertama itu adalah mengimport library ya, mana dapat nanti ini sendiri sebagai library yang akan menyimpan data, kemudian print solution dari print solution ya, dan juga dari Euler, dan diimport untuk memanggil program. Jadi untuk menjalankan program metode Euler ini diperlukan dua program terlebih dahulu, yaitu print sol atau print solution dan juga untuk Euler, di mana untuk print solution ini dibuat terpisah dan juga Euler pun begitu. Nah, untuk Euler itu sendiri berisikan persamaan yang digunakan untuk mencari. Ini untuk persamaan Euler yang digunakan. Kemudian untuk print solution-nya, nah, seperti ini. Setelah membuat dua program ini, maka program metode Euler ini bisa dirunning, di mana di sini bisa dilihat untuk persamaan diferensialnya itu sendiri. F X, Y dengan F sama dengan NPDQ 2, kemudian F 0 itu sama dengan Y1, F1 itu sama dengan G. Sebelumnya untuk input data di sini juga hanya gaya gravitasi yang dicantumkan karena tidak ada gaya lambat udara. Kemudian untuk solusi numerik Euler bisa dilihat integrate F, X, Y, X stop dan juga H. Jadi ada kecepatan untuk menentukan kecepatan dan juga posisi. Kemudian untuk print nilai solusinya di sini menggunakan metode PDP ya. Dan yang terakhir untuk memplot nilai solusi Euler dan eksak. Kemudian bisa ditekan modulnya. Nanti akan muncul data seperti ini dan juga grafik begitu ya. Ini untuk posisi X, Y. Nah, kemudian untuk grafiknya seperti ini. Bisa dilihat semakin tinggi gitu ya untuk posisi, dan baik solusi metode Euler dan juga eksak itu bisa dilihat di sini linear ya, kejar keduanya karena tidak terlalu berbeda dalam metode penyelesaiannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan tentang
gaya gerak benda jatuh yang dipengaruhi oleh gesekan udara ya. Ini kita keluar sebentar juga. Oke, kita masuk ke metode atau yang kedua ya. Nah, di sini studi kasusnya itu untuk benda yang jatuh dan dipengaruhi oleh gaya gesek udara ya. Nah, di sini kita misalkan ya di sini untuk yang diketahuinya di sini untuk gaya gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, untuk massa bendanya 70 kg, dan untuk B-nya itu ya, kekuatan untuk itunya sebesar gaya hambatnya itu 7 satuannya kilogram per sekon. Kemudian ada H, di mana H ini adalah step size seperti yang dibilang tadi setiap 0,1 sekon ya. Yang mana untuk rumusnya itu sendiri di sini bisa dilihat B dikurangi A, artinya posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi N itu adalah banyaknya jumlah data. Nah, kemudian untuk solusinya itu sendiri yaitu solusi Euler ya di sini, dimana dv per dt ini untuk kecepatan dan juga dy per dt ini untuk posisi. Nah, jadi untuk yang pertama kita masukkan data dari I dan juga T ya. Ini untuk I itu adalah banyaknya jumlah datanya tadi ya. Jadi kita buat 0 sampai dengan 100 saja. Kemudian untuk T itu sendiri bisa dilihat di sini adalah A ya. A nya itu nilainya tetap 0 begitu. Kemudian plus I ya. Di sini. Dari data yang kedua ya, artinya ketika benda mulai bergerak di 0,1 sekon. Setelah diketahui kita di drag ke bawah, yaitu di sini untuk perubahan waktunya tiap 0,1 sekon. Setelah itu di sini ada Kp dan V Euler ya. Nah, di sini untuk V Euler itu sendiri rumusnya adalah VI plus H ya dikali G dikurangi B per M dikali V. Nah, langsung ke untuk Kv-nya itu sendiri ya. Nah, di sini untuk mencari V Euler-nya itu sendiri kan di sini disimpan nilai 0 ya, nilai 0 karena benda belum bergerak juga. Kemudian untuk Kv-nya di sini ini dari V Euler di posisi 0 dan juga Kv di posisi 1. Nah, sementara itu untuk Kv ini bisa dicari di sini. Kv di sini. Nah, Kv untuk Kv kita mencari dengan mengalihkan nilai H. Bisa dilihat untuk persamaannya H dikali G kurangi B per M dikali V. Nah, di sini untuk H-nya itu ya. H-nya di sini nilainya
nilainya konstan ya atau tetap yaitu 0,1, maka diberi tanda $. Ini. Setelah itu dikalikan dengan G, untuk G itu sendiri juga tetap, maka sama diberi S-3 dibagi dengan M, dengan massa benda yang 70 kg juga tetap, kemudian dikalikan dengan VI. VI itu dimana Euler ketika di posisi awal ya, di sini dituliskan 0 ya, karena bendanya belum bergerak. Itu tinggal diterang ke bawah, maka kedua jika V dan Euler ini akan mendapat nilai. Nah, begitupun dengan KY dan Y Euler ini sendiri. Nah, pertama Y Euler-nya untuk posisi pertama itu kita simpan nilai 0 ya. Kemudian untuk KY-nya bisa dilihat yaitu H dikali VI plus 1. Nah, untuk H-nya kan di sini nilainya tetap ya 0,1 untuk perubahannya. Kemudian di sini VI plus 1, di mana VI plus 1 itu berarti data setelah 0 ya, berarti yang pertama. Untuk 0 plus 1 maka datanya di Euler yang kedua ini 0,98. Setelah itu di enter, ditarik dan ditarik ke bawah. Kemudian untuk Euler itu sendiri adalah kalian daripada pertambahan daripada Y plus KY, di mana untuk Y itu sendiri adalah Y Euler di posisi awal yang disimpan di sini 0 ya, ditambah dengan nilai KY, maka dapatlah nilai seperti ini jika ditarik ke bawah. Nah, kemudian kita bisa buat grafik dari data yang ada, dimana untuk yang pertama itu adalah kecepatan terhadap waktu ya, antara Euler dan juga T. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya di sini ini tidak linear ya. Mengapa tidak benar-benar linear atau lurus gitu ya, bisa dilihat karena di sini bisa dilihat untuk ada nilai R yang tidak satu. Nah, kalau satu itu baru benar-benar linear atau lurus. Mengapa demikian? Karena di sini ada gaya hambat udara ya, yang mengakibatkan untuk kecepatannya itu naik kemudian turun lagi seperti itu. Kemudian grafik kedua itu adalah posisi terhadap waktu ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya juga, karena seperti ciri khas untuk gaya gerak benda jatuh ya, seperti ini, dan ini juga sama, tidak linear. Nah, setelah itu kita lihat penyelesaian dengan menggunakan program Python ya. Jadi sama seperti tadi, hanya saja yang dirubah ini adalah di input data, karena ada massa benda dan juga gaya hambat ya, gaya hambat udara, maka akan berbeda gitu ya. Langsung kita running saja untuk programnya ini. Bisa dilihat seperti sebelumnya di sini untuk grafik jatuh dengan risiko udara ini, agak melengkung sendirinya, tidak linear atau lurus karena adanya gaya hambat atau gaya gesek udara seperti itu. Nah, jadi itulah untuk penyelesaian kasus gerak benda jatuh baik yang tanpa gaya gesek udara maupun yang dengan gaya gesek udara menggunakan Microsoft Excel dan juga Python ya. Sini mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.